menulislah sebagaimana dewa mabuk menulis kan gitu. Tulis apaan aja Oh gitu. yang terlintas, ya. Karena kita takut salah duluan sih, itu salahnya kan gitu. Ini cerita tentang Gunung Merapi, Mas Lutfi daki? Betul, saya sempat survival 2 malam karena kena badai waktu itu, Masya Allah ya. Pendakian gunung itu ada survival, teamwork, dan lain sebagainya yang kemudian bisa membentuk karakter seorang remaja yang kuat. Hai Mas Guru dan Mbak Guru, apa kabarnya nih? Ketemu lagi di Guru Kreatif, tempat nongkrongnya guru-guru inovatif. Sudah bersama saya ada seorang Mas Guru bernama Mas Lutfi Mulyadi. Assalamualaikum Mas Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makasih banyak Mas Lutfi sudah mau main ke studio kami. Baik, sama-sama. Ini seneng banget, bener-bener seneng banget ketemu sama teman-teman yang luar biasa nih. Alhamdulillah. Justru kami sangat tersanjung bisa Mas Lutfi berkenan datang ke sini jauh-jauh dan menebus beberapa jalur yang macet gitu ya, macet plus hujan lagi, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa jadi keberkahan buat kita, Mas. Amin. Oke. Amin. Ini kita lagi ngomongin tentang ada segmen guru idola nih, Mas Lutfi. Dan kita mau ngomongin tentang profil Mas Lutfi sebagai seorang sekarang berarti seorang guru dong ya? Oh iya, betul. Di MTSN 1 Jakarta. MTS Negeri 1 Jakarta. Di daerah? Betul, di daerah Bangka 11, Jakarta Selatan. Oh, oke. Deket Warung Buncit. Iya, betul. Warung Buncit yang terkenal di situ, Warung Buncit lah. Iya, tahu. Oke. Sudah berapa lama di sana ngajar, Mas? Ya, alhamdulillah sudah lebih dari 15 tahun. Ya, alhamdulillah. Oke. Memang sebelumnya di MTS itu Mas Lutfi mengajar mata pelajaran? Mata pelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab. Waduh, ini mata pelajaran manis nih kalau dipelajarin nih. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa jangan-jangan bisa jadi kita bisa segmen khusus nih. Amin. Ngomongin tentang belajar bahasa Arab. Bisa jadi gitu. Iya. Berkenan Mas Lutfi ya buat nanti kalau kita kasih kontaknya, siapa tahu ada yang mau belajar sama Mas Lutfi nih. Ya, insya Allah siap. Mantap. Oke. Mas Lutfi guru di MTS di daerah Warung Buncit gitu ya, 15 tahun ya di mata pelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab, betul. Oke. Kelas berapa tadi ngajarnya? Kelas 7 dan 8. Kelas 7 itu berarti ya, kelas 1 SMP, kelas 2 SMP ya. Saya tuh loading kalau ngomong kelas 7. Iya. Dulu kan kita familiar, betul, angkatan kita tuh SMP kelas 1 gitu ya, kelas 7 sekarang. Oke. Mas Lutfi, ini di layar kita di Mas dan Mbak Guru pasti bisa melihat nih di meja kita terpampang ada buku-buku. Ini berarti karyanya Mas Lutfi sendiri? Ya, alhamdulillah. Ini sebenarnya gila, Masya Allah. Oke, ini boleh diceritain singkat nih Mas Lutfi. Bukunya tentang apa aja? Baik. Sebenarnya saya memulainya ini dari 2 malam dalam Dekapan Badai Merapi ya. Ini 2020. Waduh. Penerbitnya pun dari Surabaya, Media Guru. 2 malam dalam Dekapan. Iya, 2 malam dalam Dekapan Badai Merapi. Ini cerita tentang Gunung Merapi. Betul, fenomenal banget kan Merapi kan. Oke, pasti. Iya. Siapa yang nggak tahu Gunung Merapi gitu ya? Iya. Lalu ini 2 malam dalam Dekapan Badai Merapi. Maksudnya Mas Lutfi ini cerita tentang Gunung Merapi, Mas Lutfi daki? Betul, saya sempat survival 2 malam karena kena badai waktu itu, Masya Allah ya. Boleh diceritain sedikit ya? Boleh kita sedikit ya, agak keluar dari pengen nih, saya tertarik kalau ngomongin tentang gunung-gunung, terutama Gunung Merapi, dan ini topiknya masalah badai. Boleh ceritain sedikit aja Mas tentang bagaimana ceritanya di kisah selama 2 malam itu? Ya, yang pasti sangat-sangat menegangkan ya, antara hidup dan mati pada saat itu. Yang teringat adalah ketika saat badai itu, ya Allah, ini kenapa begitu konyolnya waktu itu kan. Ya sudah beristri, beranak juga kan gitu, karena memang masa itu sepertinya belum habis ya, karena saya baru memulai explore gitu ketika lulus aliyah kan gitu. Ketika saya mulai kuliah di UIN, baru kemudian saya punya banyak kesempatan untuk mendaki gunung kan gitu. Oke, berarti hobinya baru di kuliah. Baru digeluti saat
kuliah, rada terlambat gitu ya. Oke. Iya. Terus kenapa di situ konyolnya kenapa? Karena sudah menikah terus kemudian masih suka naik gunung terus kemudian jadi agak menyesal sedikit atau gimana? Iya, sebenarnya pada saat itu menyesal, tapi kemudian ya lagi dan lagi kan gitu, karena memang ada sesuatu di gunung gitu ternyata. Begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari gunung kan gitu. Ya, Maha Guru Merapi ini luar biasa memberi saya begitu banyak pengalaman langsung, gimana survival, gimana kemudian langsung mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ya Tuhan yang Maha Esa yang memang satu-satunya bisa menolong kita dalam keadaan yang seperti itu kan gitu. Masya Allah. Berarti ini kisah Mas Lutfi sendiri. Iya, alhamdulillah ini real kan gitu ya. Oke, kita nggak ngomongin tentang betul. Gunung Merapi ya, tapi ini kalau saya mau kupas jadi satu segmen sendiri nih. Oke, Mas. Berarti Mas Lutfi ini guru sekaligus pendaki sekaligus penulis. Penulis ya, alhamdulillah. Dan lima-limanya ini Mas Lutfi nulis sendiri bersama ada berapa yang kalau nggak salah kolaborasi ya? Betul. Ini Feeling Good Lakasud. Ada lagi ya Feeling Good gitu ya. Pasti Mas Guru familiar lah ya. Iya. Gimana Mas? Ini kolaborasi saya dengan teman pesantren saya. Alhamdulillah ketemu lagi di medsos, Instagram. Yuk kita nulis yuk. Oh ya kan, ya ente juga senang naik kan gitu. Ente juga senang camping. Ayo lah Bismillah kan gitu. Ya alhamdulillah. Oh ini tentang gunung? Kalau ini karena dua hobi yang maksudnya kalau saya lebih pada guide pendakian gunung. Kalau Kang Amir ini lebih pada hobinya mengajak keluarganya kan gitu. Family camping gitulah ya kira-kira. Oke, baik. Iya. Jujur saya orientasinya kan di sini adalah sebagai seorang guide gitu. Cari tambahan lah kan gitu ya. Tapi Kang Amir ini teman saya memang mengajak keluarganya kan gitu untuk camping bareng. Jadi sekaligus ibaratnya Mas Lutfi sebagai guide, tour guide-nya dari Mas Amir ini. Oh enggak, bukan begitu maksudnya. Ini cuma kolaborasi aja. Kang Amir ini punya cerita yang berbeda, saya pun punya cerita yang berbeda kan. Tentang gunung? Kalau Kang Amir ini tentang Gunung Galunggung di Tasikmalaya. Itu juga fenomenal kan letusannya tahun 1981 kan gitu ya. Betul. Kalau ini berarti juga ada sedikit bahasan tentang gunung. Ya, melulu tentang gunung ini karena perjalanan saya ketika memulai profesi sebagai guide kan gitu. Oke. Mana ada lagi yang ngomongin gunung? Oh iya. Ada lagi. Tadi kan sempat ditanya yang kolaborasi yang mana. Nah, ini yang terakhir. Pandemi kita. Seneng saya satu kebanggaan ya buat saya sendiri bisa ngajak, bisa menginspirasi anak-anak yang memang pemula kan gitu ya. Senang banget, benar-benar senang. Makanya saya berharap nanti bisa kemudian menerbitkan kembali untuk saya membuka batch 2. Ini kan batch 1 nih ya. Batch 1. Dengan pasti yang judul yang berbeda, tapi juga ada embel-embel nulis bareng Bang Lutfi kan gitu kan. Ini yang pandemi kita. Iya, ini pandemi kita. Ini saya nulis banyak puisi dan beberapa kata motivasi lah. Selebihnya ada 2 guru juga. Ini alhamdulillah luar biasa nih. Saya ingin memperkenalkan teman saya. Penulisnya guru juga nih? Iya, betul. Wow. Ada 2 guru yang terlibat di sini. Ada Pak Alahmudin sebagai Wakil Ketua IGI, Ikatan Guru Indonesia. Alhamdulillah cukup berperan di Indonesia. Kan gitu. Terus satu lagi Ibu Marhamah kan gitu, guru bahasa Indonesia. Ini kalau saya baca itu kan kayak pandemi ini ada hubungannya? Iya betul. Ada beneran? Iya benar. Oh berarti ini tahun 2020-an 2021? Iya betul. Baru dong ya, fresh ya? Ini masih fresh banget. Pandemi kita. Iya sengaja saya mau kata-katanya ngambil dari pandemi sebenarnya kan gitu. Tapi ini ngomongin tentang karya sastra gitu ya? Benar, ini lebih pada karya sastra, ada cerpen, ada puisi, kan gitu. Dituangkan dalam satu buku. Betul. Kalau yang ini apa nih? Ini buku misteri enggak? Iya, My Lord Miss Attitude. Ya, apa nih? Tentang apa nih? Ini cerita misteri yang memang benar-benar saya alami di gunung lagi. Di gunung lagi. Ya, lagi-lagi di gunung, alhamdulillah karena memang saya banyak pengalaman di gunung. Tapi di alma mater, maksud saya di sekolah saya pun saya mengalami ketika camping kan gitu bersama anak-anak langsung kan gitu.
Iya. Sedikit cerita Mas Iya. dan Mbak Guru. Saya juga penikmat kisah misteri tapi yang gunung. Karena sedikit cerita Mas Lutfi bahwa saya itu suka kisah-kisah kayak gini. Bukan pada sisi misterinya saja, tapi Betul, lebih ke bagaimana di situ diceritakan kemampuan survival, bertarung dengan mental yang ya teruji pasti kan ya, karena rasa takut, lelah, kita harus dihadapkan pada fakta di alam yang tidak mudah untuk diprediksi. Betul. Dan ini berarti kurang lebih menggambarkan tentang kondisi survival itu dong. Iya, betul banget. Wow. Iya, ini benar-benar pengalaman saya di Merapi. Bahkan ada juga tentang pertemuan saya dengan macan dahan di Gunung Salak kan gitu. Saya pun membawa murid-murid saya, konyolnya. Lalu gitu, murid di MTS? Iya betul pastinya. Okay. Yang sudah alumni. Dan sudah alumni. Iya sudah alumni. Okay. Dan waktu itu ya lucu juga ceritanya ya. Saya benar-benar seakan mengemis karena memang anaknya itu pengen banget ikut saya. Sementara ibunya cukup protek ke dia kan gitu. Akhirnya saya yang maju kan gitu. Meminta izin, alhamdulillah akhirnya diizinkan. Tapi kan lucunya ketika idealnya pendakian perdana itu indah kan gitu. Kemudian langsung dihadapkan oleh macan dahan kan gitu. Ini berarti macan real. Macan real betul. Wow. Iya, jadi ceritanya gini, waktu itu kan izinnya cukup sulit ya. Tetapi pada akhirnya alhamdulillah diizinkan. Yeah. Itu memang saya seneng banget untuk mengajak teman-teman. Referensinya apa sih? Baden-Powell kan gitu. Ketika kita tarik ini ngomongin pramuka. Betul. Iya. Dan itu ada di dalam Permen 2014 tentang pramuka wajib. Ya kan? Itu memang sudah ada peraturannya. Ya kembali lagi ke gunung, saya ingin memberikan pengalaman langsung ke anak-anak gimana survival, gimana teamwork kan gitu. Betapa kita saling mengenal benar-benar karakteristik masing-masing kan gitu. Saya pikir kalau camping ya nggak cukup di Cibubur, apalagi di Ragunan, iya real kan gitu. Real langsung di hutan kan gitu ya. Tapi ya pasti juga perlu persiapan. Ya alhamdulillah pada saat itu begitu menegangkannya ketika bertemu macan pohon itu ya. Kondisi sudah lemah kan gitu ya. Kita sempat tersesat juga. Nanti mungkin bisa dilanjutkan lagi nanti ya ceritanya ini potong-potong aja. Ya. Begitu yang bisa kita lakukan, Pak gimana nih gimana kan gitu. Mereka pada bingung, astagfirullahaladzim. Udah istighfar, salawat yang banyak. Saya juga bingung harus ngapain ini, astagfirullah, seumur-umur baru kali ini ketemu macan ya, yang jaraknya 5 meter dari saya. Innalillah, astagfirullahaladzim. Baca sebisa-bisanya, baca sebisa apapun yang bisa. Ya alhamdulillah. Macan itu mengaum 2 kali ya, dan setelah itu pergi, alhamdulillah. Kan gitu. Saya bingung lanjutnya gimana nih. Karena kalau saya dihadapkan pada posisi ketemu dengan 5 meter, masih bisa berzikir itu udah bagus banget, luar biasa. Karena ya akhirnya kebiasaan kita untuk selalu berzikir, mengingat pada Tuhan, apapun agama kita gitu ya. Betul. Itu menjadi sebuah karakter dan akhirnya sorry Mas, karena kalau ngomongin tentang pramuka dan naik gunung, sebenarnya ini ada korelasinya juga dengan karakter itu sendiri ya. Bagaimana sebenarnya bisa jadi metode kan ini untuk dalam, kalau kita ngomongin di buku tuh banyak tentang kerja sama tadi Mas Lutfi bilang, kemudian ya ketika dihadapkan pada kondisi real, teamwork ini benar-benar workshop. Betul. Di gunung ini benar-benar teruji. Dan berarti itu relevan juga dengan ketika Mas Lutfi mendidik anak-anak siswanya Mas Lutfi dalam memahami karakter dari yang teamwork tadi dan sebagainya. Kayak gitu Mas Lutfi. Betul. Ini sangat-sangat relevan sekali. Maka sampai sekarang pun saya tetap ngotot untuk kemudian membawa anak-anak, meskipun dari pihak sekolah ada aja gitu kendalanya. Pokoknya tanggung jawab kamu ya Vi ya, kalau terjadi apa-apa siapa kan gitu katanya. Jadi dulu ada perjanjian antara saya dengan wakil kepala madrasah misalkan. Udah Pak, bismillah saya siap karena saya udah pengalaman dan gitu. Saya juga tergabung dalam APGI, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia kan gitu. Pantes. Iya, lanjut Mas. Iya, artinya saya benar-benar satu yang membanggakan ketika saya bisa mengantarkan anak-anak
kesayangan saya, anak soleh soleha, sampai ke puncak gunung, alhamdulillah, dan pulang kembali lagi dengan selamat. Semua 100% nggak pernah ada, berarti semua itu punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa dan kembali semua selamat. Alhamdulillah, iya. Wow. Itu pasti jadi pelajaran berharga banget tuh buat anak-anaknya Mas Lutfi itu ya. Iya, alhamdulillah. Dan ketika saya membandingkan anak-anak yang pernah saya ajak naik gunung dengan yang belum pernah, itu beda banget karakternya ya, benar-benar tough gitu ya, kuat, struggle kan gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Oke. Ini kalau kita nggak ngomongin gunung lagi karena ini panjang nih kalau ngomongin gunung. Oke, Mas Lutfi, saya mau mulai masuk ke menulis. Karena nggak banyak nih ngomongin, ya nggak tahu ya, mungkin di luar sana banyak juga guru yang punya hobi menulis. Tapi kenapa menulis, Mas Lutfi? Kan menulis nggak mudah lah, maksudnya dibanding yang ada dalam pikiran saya, kayaknya gampangan ngevlog deh. Itu maksudnya kenapa milih menulis sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas yang nggak mudah loh? Ada satu istilah yang indah banget, uktub tuqra, kan gitu. Uktub tuqra, menulislah kamu akan dibaca, kan gitu. Kamu akan dikenal, akan dikenang, akan menjadi inspirator. Masya Allah, itu yang kemudian menginspirasi saya terus menulis kan gitu. Saya ingin tularkan lagi, memperluas kebermanfaatannya. Apapun ya, nggak usah mikir. Kan kadang gini, orang ingin memulai menulis, kadang niatnya salah kan gitu. Pengen jualan buku kan gitu, misalkan. Ingin terkenal, nulis aja dulu kan gitu. Nulis aja dulu kan gitu. Kenapa? Bagaimana kemudian kita bisa menikmati proses menulis itu, proses kreatif kan gitu. Gimana kita bisa menggabungkan kata menjadi satu kalimat, menjadi satu paragraf, ya kan? Kemudian bisa menginspirasi, Masya Allah, luar biasa kan gitu. Jadi misteri kata-kata ini, kekuatan kata ini yang kemudian kita sering tidak pedulikan kan gitu. Sering kita tidak pahami kan gitu. Pokoknya indah deh ketika kita memulai menulis, apalagi ketika ini aja, misalkan murid saya menulis 1-2 puisi, ketika bukunya terbit adalah satu kebanggaan kan gitu. Ada tulisan dari muridnya, Mas? Iya, ini banyak murid saya, termasuk anak saya sendiri yang nulis di sini, alhamdulillah. Anak saya sudah berhasil saya ajak ke Gunung Pangrango terakhir. 3019 MDPL kan gitu. Terus sebelumnya juga saya ajak ke Kawah Ratu Gunung Salak. Dan pengalamannya ini beberapa ada yang dituliskan di sini kan gitu. Iya. Saya baru tahu cuma sampai Kawah Ratu, belum sampai atas. Itu juga udah ngalamin luar biasa. Oke. Berarti kan ngomongin tentang sisi penulis itu nggak mudah loh, banyak. Betul. Saya tuh pernah berseloroh bercanda. Nih tapi jadi utang nih, Mas. Saya pengen bikin game board atau kayak gamification tapi bentuknya kayak monopoli. Nah, ini saya pengen membuat hutang kedua nih. Biar ditagih sama Mas Angga dan mungkin juga Mas Lutfi bisa nagih saya. Saya orangnya gampang pengenan ya, Mas. Saya pengen bikin buku. Tipsnya bagaimana, Mas? Ketika kita, Mas dan Mbak Guru, kalau pengen memulai deh tipsnya. Apa yang harus kami lakukan untuk tahapan demi tahapan supaya bisa membiasakan dan akhirnya memiliki sebuah karya dalam bentuk buku? Jurus Dewa Mabuk menulis. Wah, gitu. Tulis apaan aja. Gitu. Yang terlintas ya di pikiran kita, tulis kan gitu, tulis. Karena kita takut salah duluan sih, itu salahnya kan gitu. Kita takut salah duluan, ya. Jadi kan nanti proses editing ya beda lagi kan gitu. Proses diskusi beda lagi. Asal kita sabar menjalani prosesnya kan. Untuk menghasilkan satu karya yang ya cukup bagus kan perlu proses kan gitu ya. Ya kita yakini penulis-penulis hebat ya enggak kemudian dalam setahun 2 tahun, pasti prosesnya kan belasan tahun kan gitu. Gitu. Makanya memang menulislah sebagaimana Dewa Mabuk menulis kan gitu. Waktu itu ya, itu senior saya yang ngajarin dari Media Guru. Tulis apa aja. Sekarang juga. Jadi memang yang menarik adalah kenapa kemudian kita harus kuliah S1 atau S2 berbayar lagi kan gitu ya. Kenapa gitu?
memang harus ditagih sama dosen, harus ditagih kan gitu. Iya sih. Kalau nggak ada tagihan itu kita jadi nyaman-nyaman aja, nggak ada tuntutan kan tuntutan. gitu. Iya betul. Iya. Makanya saya ngutang ya nih, nanti tagih saya ya. Nanti Mas Lutfi nagih saya nih, insya Allah. Iya, Mudah-mudahan bisa dikuatkan karena saya kalau udah statement berhutang tuh kayak terpaksa gitu ya. Ya itu statementnya Mas Lutfi. Oke, berarti intinya tulis aja dan nanti dalam perjalanan, untuk menghasilkan satu buku tuh butuh berapa lama durasinya? Durasinya kalau misalkan buku itu misalkan yang setebal ya 120 halaman lah ya. Itu bisa kita kerjakan kalau memang serius lo ya. Itu dalam 3 bulan selesai. 3 bulan. Iya, dalam 3 bulan selesai kan gitu. Ya. Jadi sebenarnya konsisten aja ya, tulis terus aja ya. Iya, konsisten. Bahkan bisa lebih cepat dari itu ketika kita memang sudah menikmati benar-benar prosesnya. Dan tips dari saya, mulailah dari satu yang sangat mudah, puisi gitu ya. Kumpulan antologi puisi ketika kita belum bisa menulis puluhan lembar, ratusan, ya udah kita antologi aja, gabungan kan gitu. Ini yang kemudian saya galakkan ke siswa-siswi saya. Ketika kamu belum bisa menulis puluhan, yuk kita kerjasama saja untuk menghasilkan karya. Wow. Begitu. Oke. Siap. Terima kasih banyak Mas Lutfi nih. Kalau mungkin nanti ada sesi khusus nih ngomongin tentang Mas Lutfi sebagai seorang guru di madrasah. Tapi saya fokusnya saat ini adalah lebih ke Mas Lutfi sebagai seorang penulis dan sebagai seorang pendaki luar biasa. Dan memang ternyata Mas Lutfi ini memang sebagai seorang memandu gunung ya. Iya, tadi ya. Betul ya. Wow, luar biasa dan banyak insight buat obrolan kita kali ini nih. Semoga dari obrolan ini bisa menginspirasi kita semua Mas Lutfi, karena ya lagi-lagi guru umumnya kan biasanya orang sudah kelelahan dengan administrasi, sudah kehabisan waktu untuk aktivitas mengajar sehingga lupa untuk mengasah dalam bentuk menghasilkan sebuah karya. Betul. Ya mudah-mudahan dari obrolan ini bisa menginspirasi kita semua Mas dan Mbak Guru, termasuk diri saya nih, terinspirasi dan akhirnya saya ingin berhutang untuk membuat sebuah karya layaknya seperti Mas Lutfi. Tulis aja dan itu menjadi sebuah jurus buat kita yang mau belajar. Terima kasih banyak Mas Lutfi atas sharingnya. Semoga apa yang diberikan insight buat kita semua bisa memberikan manfaat. Terima kasih banyak. Jangan kapok-kapok ya Mas Lutfi, kita ngobrol lagi nanti di sesi berikutnya. Insyaallah. Amin. Mungkin ada pesan buat Mas dan Mbak Guru untuk semuanya, baik sehubungan dengan profil Mas Lutfi sendiri sebagai seorang guru, sebagai penulis, sebagai seorang pendaki gunung, atau sebagai seorang pemandu gunung. Mungkin ada sebuah insight buat penutup, Mas, silakan. Oke, bismillah. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa yang pertama adalah tantangan zaman sekarang adalah literasi, numerasi, bahkan ANBK itu kan literasi, numerasi. Ya, jangan sampai kemudian literasi itu hanya sekedar cuma kata-kata saja. Saya ingin kemudian menjadikan ini real kan gitu. Gimana kemudian menulis itu bisa merupakan adalah satu, gimana kita merefleksikan kan gitu. Bahkan kita bisa sangat-sangat nyaman dalam menulis kan gitu. Terus tentang pendakian gunung ya, referensinya juga Baden-Powell ya, seorang penggiat pramuka dunia. Bahwa dalam camping dan dalam pendakian gunung itu ada survival, teamwork, dan lain sebagainya yang kemudian bisa membentuk karakter seorang remaja yang kuat. Mungkin seperti itu, Mas Hendra. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Lutfi sudah berbagi buat kita semua. Semoga dari obrolan kita berdua bisa menjadi insight bahwa menulis gitu adalah sebagai sebuah media ya buat kita bisa menuangkan ide, sekaligus untuk ketika kita naik gunung itu bisa menjadi sebuah media buat kita menunjukkan dan belajar bersama dengan siswa-siswa kita gitu. Tentang bagaimana teamwork, survival, dan karakter itu terbentuk gitu ya. Betul. Makasih banyak, semoga jadi manfaat buat kita semua. Amin, sama-sama. Ya, buat Mas dan Mbak Guru, jika ada profil guru idola yang di sekeliling Mas dan Mbak Guru, ada referensi, rekomendasi, silakan tulis di komen. Jangan lupa dukung kita dengan cara klik like, share, komen. Jangan lupa juga diaktifkan loncengnya, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita. Kemudian Mas dan Mbak Guru bisa juga menyimak obrolan kita di Spotify kita, dan nanti akan kita lampirkan di video kita. Terima kasih Mas Lutfi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.